Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ala imma wal mahdi sallim tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tema kitab Aqaidul Islam, pertemuan sebelumnya malam Jumat yang lalu adalah membahas tentang masa al-fatrah, masa sebelum Imam Mahdi alaihissalam terus wakilnya. Ada bagian akhir yang perlu saya lanjutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Malang sekali bahwa ada mereka yang tidak membedakan penjelasan ucapan bid'ah mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum dan menerangkan kata-kata dibenarkan atau tidak dibenarkan, mengeluarkan fatwa-fatwa bagi yang bukan maksum. Tidak dapat membedakan antara fatwa-fatwa yang bukan maksum yang berdasarkan pada kata-kata yang maksum atau berdasarkan pada kata-kata ijma atau pendapat akal, dan dengan itu mendakwanya sebagai fikih dan menyuruh orang lain untuk bertaklid kepadanya. Berikutnya rujukan ketiga, sebagian riwayat yang khusus mengenai hal ini ada dalam lampiran 4, nanti di bagian akhir. Rujukan keempat, dari Abi Ja'far alaihissalam, sesungguhnya Allah apabila marah atau benci kepada kita di sisi sesuatu kaum, akan diangkat kami dari penglihatan mereka. Rujukan 5, Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 192-193. Rujukan ke-6, Sunan Ibnu Majah. Dikatakan pada kami Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf, katanya dikatakan kepada kami Abdul Razak dari Sufyan Ats-Tsuri, dari Khalid Al-Hazza, dari Abi Kulabah, dari Abu Asma Ar-Rahbi, dari Tauban. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peperangan yang terpendam antara kamu ada 3 pihak, semuanya putra khalifah. Kemudian tidak berakhir pada seorang dari mereka. Kemudian muncul panji-panji hitam dari arah timur. Mereka melakukan peperangan terhadap kalian yang tidak pernah dilakukan kaum sebelumnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang tidak aku ingat, dan beliau bersabda, bila kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Al-Mustadrak ala As-Sahihain oleh Al-Hakim. Diberitakan pada kami Al-Husain bin Ya'qub bin Yusuf Al-Adl dari Yahya bin Abi Thalib dari Abdul Wahab bin Atta. Diberitakan dari Khalid Az-Zazah Al-Hazza dari Abi Kulabah dari Abi Asma Ats-Tsauban radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat panji-panji hitam keluar dari arah Khurasan, datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak, karena di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis ini sahih
mengikut syarat kedua Syekh Bukhari dan Muslim, walaupun tidak mengeluarkannya. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal diberitakan pada kami Abdullah dari bapakku dan wakil dari Syarik dari Ali bin Zaid dari Abi Kulabah dari Tauben, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, sekiranya kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, datanglah kepadanya karena di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Dalam kitab Al-Qaulul Musaddid oleh Ibnu Hajar dari Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, apabila datang kepada kamu panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, pergilah kepadanya karena di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim Asy-Syabhani 40 hadis mengenai Al-Mahdi, hadis ke-16 dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Al-Mahdi keluar dan ada serban di atas kepalanya. Ada penyeru yang menyeru, ini Khalifah Allah Al-Mahdi. Maka jadilah pengikutnya. Rujukan ketujuh, menurut keadaan al-fatrah atau terputus yang berlaku kepada Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Utusan yang bersedia adalah utusan dari Allah, tapi pada keghaiban Imam Mahdi alaihissalam, utusan yang bersedia adalah dari Imam Mahdi alaihissalam. Rujukan 8 dari Abi Abdillah alaihissalam, beliau berkata, semua panji yang berkibar sebelum bangkitnya Al-Qaim dimiliki oleh tauhid yang menyembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Al-Kafi Al-Kulaini jilid 8 halaman 295, Wasailus Syiah Al-Har Al-A'lami jilid 15 halaman 52. Selanjutnya dari Abi Ja'far Al-Baqir alaihissalam, beliau berkata, semua panji yang berkibar sebelum panji Al-Qaim alaihissalam dimiliki oleh tauhid Al-Ghaibah An-Nu'mani. Sadrak Al-Wasail Mirza An-Nuri jilid 11 halaman 34. Berikutnya, dan Malik bin Al-Yahya Al-Juhani beliau berkata, aku mendengar Abu Ja'far Al-Baqir alaihissalam berkata, semua panji yang berkibar sebelum Al-Qaim alaihissalam pemiliknya adalah tauhid Al-Ghaibah An-Nu'mani 115. Dari Malik bin Yahya Al-Juhni beliau berkata, aku mendengar Abu Ja'far Al-Baqir alaihissalam, semua panji yang berkibar atau beliau berkata keluar sebelum bangkitnya Al-Qaim alaihissalam adalah tauhid Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 115. Dari Ali bin Al-Husain alaihissalam beliau berkata, demi Allah tidak keluar seorang pun dari kami sebelum keluarnya Al-Qaim salawatullah alaihim ajma'in, melainkan ia seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya dari sarangnya sebelum menguncupkan sayapnya.
lalu mengambil anak buahnya dan menyalahgunakannya. Al-Kafi Al-Kulaini jilid 8 halaman 382, Wasyailu Syiah Al-Har Al-A'lami jilid 15 halaman 51. Dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Bakir alaihissalam berkata, perumpamaan keluarnya Al-Qaim Rikmi seperti keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti keluarnya kami Ahlul Bait sebelum Al-Qaim alaihissalam, seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya lalu menyalahgunakan anak buahnya. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 206, Syarah Al-Ahbar Al-Qadhi Al-Maghribi jilid 3 halaman 56, Mustadrak Al-Wasail Mirza An-Nuri jilid 11 halaman 37. Rujukan 9, Ila Lusi Syara'i As-Sadiq jilid 1 halaman 244 bab 179, Ila Al-Ghaib. Rujukan 10, kaum yang menerima ini adalah orang-orang yang menerima risalah Al-Mahdi, daulah yang membenarkan akidah agama, syariat, sosial, politik, ekonomi, dan yang dibawa oleh Al-Mahdi yang bertentangan dengan apa yang ada dalam tangan mereka. Ini bukanlah suatu perkara yang tidak penting atau mudah. Ia adalah dalam zaman kezuhuran. Sebagai contoh terdapat pertentangan. Pertentangan pewarisan agama yang dirusakkan dan bertentangan dengan semua rujukan agama ketika kemunculan Imam Mahdi alaihissalam. Mereka orang-orang yang menerima kemunculan dari tempat yang penuh dengan bau busuk najis yang biasa dihidupkan oleh semua orang di sekeliling mereka. Terpaksa keluar rumah untuk menghirup udara segar. Untuk menjelaskan dan membedakan tahap najis yang mencemarkan bau udara dan najis yang mereka hidupkan pada masa yang sama adalah sangat mudah dan sukar. Maka ia sangat mudah bagi manusia berjalan melangkah untuk menghirup udara bersih dan amat sukar untuk mengetahui atau mungkin untuk tinggal di tempat yang berbau busuk dan penuh dengan udara-udara najis tanpa dapat membedakannya. Untuk dikeluarkan oleh Abu An-Nu'aim Al-Ashbahani 40 hadis mengenai Al-Mahdi. Hadis ke-16 dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi keluar dan ada serban di atas kepalanya. Dan penyeru yang lain menyeru, ini Khalifah Allah Al-Mahdi. Maka jadilah pengikutnya. Rujukan ke-7, menurut keadaan Al-Fatur, Al-Fatrah terputus yang berlaku kepada Rasul sebelum Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan yang tersedia adalah utusan dari Allah. Tetapi pada keghaiban Imam Mahdi alaihissalam, utusan yang bersedia adalah Imam Mahdi alaihissalam. Rujukan 8 dari Abu Abdillah alaihissalam, beliau
berkata, semua panji yang berkibar sebelum bangkitnya Al-Qaim dimiliki oleh tauhid yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Al-Kafi Al-Kulaini jilid 8 halaman 295. Wasyailu Syiah Ahlul Bait Al-Har Al-A'lami jilid 15 halaman 52. Dan dari Abi Ja'far Al-Bakir alaihissalam, beliau berkata, semua panji yang berkibar sebelum panji Al-Qaim alaihissalam dimiliki oleh tauhid. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 115, Mustadrak Al-Wasail Mirza An-Nuri jilid 11 halaman 34. Dan Malik bin Al-A'yan Al-Juhani, beliau berkata, aku mendengar Aba Ja'far Al-Bakir alaihissalam berkata, semua panji yang berkibar sebelum Al-Qaim alaihissalam pemiliknya adalah tauhid Al-Ghaibah. Dan Malik bin Al-A'yan Al-Juhni, beliau berkata, aku mendengar Aba Ja'far Al-Bakir alaihissalam berkata, semua panji yang berkibar, atau beliau telah berkata sebelum bangkitnya Al-Qaim alaihissalam pemiliknya adalah tauhid. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 115. Dan dari Ali bin Al-Husain alaihissalam, beliau berkata, demi Allah, tidak keluar seorang pun dari kami sebelum keluarnya Al-Qaim salawatullah alaihim ajma'in, melainkan ia seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya dan sarangnya sebelum menguncupkan sayapnya lalu mengambil anak buahnya dan menyalahgunakannya. Al-Kafi Al-Kulaini jilid 8 halaman 382 halaman 382. Al-Wasyailu Syiah dari Ahlul Bait Al-Har Al-Alami jilid 15 halaman 51. Pada bagian akhir, dan Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir alaihissalam berkata, perumpamaan keluarnya Al-Qaim seperti Al-Qaim dari kami, seperti keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi dan seperti keluarnya kami Ahlul Bait sebelum Al-Qaim alaihissalam. Seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya lalu menyalahgunakannya untuk menyalahgunakan anak buahnya. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 203. Syarah Al-Ahbar Al-Qadhi Al-Maghribi jilid 3 halaman 56. Mustadrak Al-Wasail Mirza An-Nuri jilid 11 halaman 37. Rujukan ke-9 Ilalus Syara'i As-Sadiq alaihissalam jilid 1 halaman 244 bab 179 ila Al-Ghaibah. Kaum yang menerima ini adalah orang-orang yang menerima risalah Al-Mahdi. Dialah yang membenarkan akidah agama, syariat, sosial, politik, dan ekonomi, dan yang dibawa oleh Al-Mahdi yang bertentangan dengan apa-apa yang ada dalam tangan mereka. Ini bukanlah suatu perkara yang tidak penting atau mudah. Ia adalah dalam zaman kezuhuran. Sebagai contoh terdapat pertentangan pewarisan agama yang dirusakkan dan bertentangan dengan semua rujukan agama ketika kemunculan Imam Mahdi. Mereka orang-orang yang menerima kemunculan dari tempat yang penuh dengan bau busuk, najis, yang biasa dihidupkan oleh semua orang di sekeliling mereka.
terpaksa keluar rumah untuk menghirup udara segar, untuk menjelaskan dan membedakan tahap najis yang mencemarkan bau udara dan najis yang mereka hidupkan pada masa yang sama saat adalah sangat mudah dan sukar. Maka ia sangat mudah bagi manusia berjalan melangkah untuk menghirup udara bersih dan amat suka untuk mengakui atau mungkin untuk tinggal di tempat yang berbau busuk dan penuh dengan udara berbau najis tanpa dapat membedakannya untuk mengambil langkah yang pertama. Demikian beberapa poin tentang masa fatrah. Kita akan lanjutkan pada bagian tema ayat kesempurnaan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kesempurnaan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama. Sebab itu, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kepada Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelapangan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 3. Yang sempurna mengikut ayat ini adalah agama. Agama adalah kepercayaan, akidah, dan syariat. Untuk mengatakan tidak lengkap pada salah satu daripadanya, sudah tentulah bertentangan dengan makna zahir ayat. Seolah-olah mana-mana dari keduanya, akidah dan syariat, tidak lengkap dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam penulisan risalahnya, bagi apapun madhab Islam yang bermakna bahwa madhab ini adalah tidak benar, karena keadaan sebenarnya dapat dilihat dengan jelas bertentangan dengan Al-Quran. Golongan Salafi dan Wahabi dan Sunni pada umumnya mereka menetapkan syariat dahulu dan sekarang tidak mengadakan atau mengambil nas dari orang yang maksum dalam banyak perkara. Oleh karena perkembangan kehidupan yang menuntut hukum syar'i dalam peribadahan sebagai contoh, sholat di sekitar kawasan kutub. Dengan demikian, pada kenyataannya mereka mengatakan bahwa pada mereka agama ini tidak lengkap. Ini memaksa perundangan dengan pendapat atau pandangan apabila tidak ada nas, bahkan mereka juga mempunyai perbedaan besar di antara mereka dalam akidah. Golongan Salafi atau Wahabi contohnya berkeyakinan bahwa pada hakikatnya Tuhan mempunyai mata, tangan, dan jari, dan golongan Asy'ariyah
seperti Al-Azhar tidak berkeyakinan dengannya. Bahkan mengatakan keyakinan Salafi Wahabi itu adalah akidah yang rusak. Kita harus memberi perhatian pada mereka yang mempunyai tujuan yang sangat penting ini. Janganlah sekali-kali kedua pendekatan itu dapat melalaikan di halaman Allah dan halaman Khalifah Allah atau halaman maksum dengan menganggap bahwa Allah telah meninggalkan agama kepada mereka untuk melaksanakan apa yang baru dan memerlukan pertimbangan hukum syar'i. Tetapi sebaliknya, merekalah yang mengaku melalaikan, menjadikan mereka enggan menerima kedudukan Al-Khalifah Allah atau wakilnya. Mereka menganggap bahwa Allah telah meninggalkan agama kepada orang-orang yang bukan maksum dan tidak dilantik dari kalangan yang maksum untuk melaksanakan semua pendapat mereka tanpa apapun ketetapan atau nas syar'i. Ini sebenarnya jelas mencela kebijakan Allah serta ia jangan menyediakan pertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat Ikmaluddin, sesungguhnya menyempurnakan agama. Walhamdulillahirabbil alamin.